Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Dan pada episode kali ini, admin akan melanjutkan pembahasan tentang kisah hidup Kosuke Oden. Oke, baiklah langsung saja kita bahas. Dengan gaya cueknya, Oden melanjutkan PDKT-nya dengan Toki. Mulai dari menanyakan umurnya, hingga membahas peta dunia. Kemudian dia menjelaskan, Wano adalah negeri yang kecil, ya jika dilihat dari peta. Lalu berakhir dengan menanyakan asal Toki. Sungguh, trik PDKT yang bagus Oden. Kemudian, Oden juga berterus terang kalau mereka tidak akan pergi ke Wano dalam waktu yang dekat. Toki yang sepertinya sudah jatuh cinta juga dengan Oden karena sikap gentlenya ini merespon pernyataan Oden dengan gombalan. Acara PDKT-an mereka ternyata diintip oleh Marco, Yosu, Vista, dan Neko. Sepertinya selama petualangannya bersama bajak laut Shirohige, mungkin Oden belum pernah berhadapan dengan kapal musuh yang langsung menyerang mereka. Sampai tiba waktunya Oden melihat sebuah kapal yang menyerang mereka. Oden terlihat kesal karena Shirohige lebih memilih untuk menjauhi mereka. Namun Shirohige menjelaskan alasan kenapa lebih memilih kabur dan juga siapa mereka. Setelah mendengar penjelasan Shirohige, Oden baru paham dan juga baru tahu tentang angkatan laut. Itu sangat wajar bagi Oden bila belum mengetahui tentang angkatan laut, karena ia berasal dari negeri Wano yang merupakan negara tertutup. Akhirnya genap 2 tahun perjalanan Oden bersama bajak laut Shirohige. Dan juga Oden telah menikah dengan Toki. Di sana mereka menjadi sepasang suami istri dan baru saja dikaruniai seorang anak laki-laki. Para rekan-rekannya sangatlah senang akan kelahiran anak Oden dan Toki. Mereka semua saling memberikan ide untuk nama anak itu. Sampai akhirnya Oden memutuskan memberikan nama Kosuke Momonosuke dengan harapan agar kelak anaknya menjadi pria yang tak terkalahkan. Selain telah mendapatkan istri yang cantik dan juga anak pertamanya, Kosuke Oden resmi memiliki nilai bounty. Iso yang sadar tuanya ini akan menjadi incaran pemerintah dunia langsung menyarankan untuk segera pulang ke Wano. Apalagi dia sekarang telah memiliki seorang istri dan anak. Dan di tahun keduanya pula, Kosuke Oden resmi diangkat menjadi komandan divisi kedua bajak laut Shirohige. Meskipun Oden terlihat kurang setuju, alasan bajak laut Shirohige membagi anggotanya menjadi beberapa divisi karena jumlah anggotanya semakin banyak. Shirohige yang sangat baik hati dan mau menolong orang yang tidak memiliki tempat tinggal, mengizinkan orang-orang tersebut untuk bergabung bersamanya. Dan itu dapat dilihat ketika ia mengizinkan Teach yang bukan siapa-siapa dan sebatang kara ikut menjadi anggota keluarga besar kelompok bajak laut Shirohige. Mereka yang memiliki kekuatan di atas rata-rata manusia normal diangkat menjadi pemimpin di setiap divisinya. Ketika kehidupannya sebagai bajak laut semakin rumit karena adanya istri dan anak, serta posisinya sebagai komandan divisi, dan juga tentunya status Oden yang menjadi buronan, Kosuke Oden sama sekali tidak terganggu hal-hal itu. Justru semakin lama dia ikut bersama Shirohige, semakin besar juga rasa penasarannya terhadap dunia ini. Dan tentunya Oden semakin semangat untuk terus menjelajahi seluruh tempat di dunia. Di belahan dunia lain, tepatnya negeri Wano Kuni, Shogun Kosuke Sukiyaki, ayahnya Kosuke Oden, sedang mengalami masa-masa sulit karena penyakit yang ia derita semakin parah. Dan juga ternyata Orochi telah berhasil masuk ke lingkungan istana tempat tinggal Shogun dengan berpura-pura menjadi pelayan. Dan di sini ada terdapat kejanggalan karena Sukiyaki rela menurunkan tahtanya dan memberikannya kepada Orochi yang bukan siapa-siapanya. Satu hal yang paling mungkin terjadi, Sukiyaki telah meninggal dan saat penyerahan tahta itu bukanlah Shogun Sukiyaki yang asli. Akan tetapi, itu adalah rekan Orochi yang memiliki kekuatan buah iblis Mane Mane no Mi. Jadi, di tahun keduanya menjadi bajak laut, tanpa Kosuke Oden ketahui, kampung halamannya negeri Wano Kuni sedang dalam proses menuju kehancuran. Karena ayahnya telah hampir pasti dibunuh oleh Orochi yang sangat dendam dengan semua orang yang berasal dari klan Kozuki. Selain tahta yang seharusnya menjadi haknya, malah direbut dengan licik oleh Orochi dan kelompoknya. Dan yang lebih ironisnya lagi, tidak ada yang tahu sama sekali mengenai rencana busuk si Orochi ini. Waktu pun berlalu begitu cepat. Akhirnya petualangan Kosuke Oden mengelilingi dunia tepat menginjak di tahun keempat. Kosuke Oden dan istrinya sekarang telah dikaruniai anak keduanya yang merupakan seorang perempuan. Mereka menamai anaknya Hiyori. Suatu hari di petualangannya, keadaan laut tampak tidak seperti biasanya. Banyak sekali hewan-hewan laut terlihat lari terbirit-birit menjauhi suatu pulau, serta tekanan udara yang sangat berbeda, sampai-sampai kedua anaknya menangis ketakutan. Kosuke Oden yang menyadari semua itu bersumber dari suatu pulau, memberitahukan hal itu kepada Shirohige, sehingga mereka memutuskan untuk menyambangi pulau itu demi memuaskan rasa penasaran mereka. Anehnya, ketika mereka sampai di pulau tersebut, tangisan Momonosuke dan Hiyori malah semakin kencang saja. Mereka berdua terlihat sangat tidak nyaman. Selain itu, terlihat para hewan-hewan yang di pulau itu sedang berlari ketakutan menjauhi suatu titik di pulau itu. Padahal hewan-hewan itu memiliki ukuran yang tidak lazim, alias ukurannya sangat besar-besar. Kelompok bajak laut Shirohige semakin dibuat penasaran dengan keadaan tersebut.
Di sisi lain pulau, kelompok yang menyebabkan kejadian rusuh ini sudah memantau kedatangan kelompok bajak laut Shirohige. Pertempuran antara kelompok bajak laut Roger dengan angkatan laut lah yang menyebabkan semua kejadian alam aneh itu. Entah bagaimana caranya pertarungan mereka dapat membuat hewan-hewan lari tunggang langgang ketakutan dan bahkan merubah tekanan udara. Apakah mungkin karena pasukan angkatan laut yang mereka lawan membawa setidaknya 2 prajurit yang cukup kuat? Setelah tahu dari Bagi tentang kedatangan bajak laut Shirohige, Goldie Roger kembali bersemangat lagi untuk bertarung. Meskipun telah diperingatkan oleh Relic mereka baru saja selesai bertarung. Akan tetapi, Roger tidak mempedulikan hal itu. Apalagi ia sangat ingin bertemu dan menjajal kekuatan dari Kosuki Oden. Sampai akhirnya, kedua kelompok bajak laut terkuat pada zaman itu saling berhadapan satu sama lain. Goldie Roger yang memang penasaran dengan kekuatan Kosuki Oden langsung memprovokasi dengan meriakinya. Ini dia samurai yang namanya telah kita dengar selama ini. Kosuki Oden yang memiliki sifat nekat langsung saja tanpa basa-basi lagi mencoba melancarkan serangannya tanpa menghiraukan himbauan dari teman-temannya. Serangannya ini mampu menumbangkan beberapa anggota bajak laut Roger dengan mudah, dan itu membuat Relic dan Gaban memasang kuda-kuda bertarungnya. Akan tetapi, belum sempat menyerang atau menerima serangan, Goldie Roger langsung maju melancarkan serangan ke arah Kosuki Oden tanpa ragu sedikit pun. Oden yang melihat lawannya akan melancarkan serangan langsung memasang kuda-kuda untuk menahan serangan itu. Sesaat kemudian, Roger telah berada di hadapan Oden dan melancarkan serangannya itu yang dinamainya Kamusari. Dengan mengejutkan, serangannya itu mampu membuat Kosuki Oden yang selama ini dikenal memiliki kekuatan fisik dan teknik pedang yang di atas rata-rata, dan bahkan pernah membuat Shirohige terkejut karena serangannya terpental jauh sangat jauh dan mengeluarkan darah dari mulutnya yang menandakan serangan itu cukup memberikan luka pada tubuhnya Oden. Akan tetapi, itu tidak serta-merta meruntuhkan semangat bertarungnya. Sambil menggerutu karena kaget menerima serangan yang sangat kuat, Kosuki Oden langsung lari lagi. Melihat orang yang sudah dianggap keluarganya terluka, Shirohige pun mengambil tindakan untuk membalas serangan yang diterima oleh Oden. Dalam sekejap, terjadilah benturan yang sangat dahsyat antara dua orang manusia super kuat itu. Saking kuatnya, tekanan haki mereka berdua sebelum kedua senjata mereka benar-benar beradu. Gesekan energi dahsyat pun sudah pecah, sampai menyebabkan tekanan udara dahsyat seperti badai, seperti suara lonceng yang sebagai pertanda dimulainya suatu pertandingan tinju. Peraduan senjata kedua kapten itu pun menandakan dimulainya pertarungan dua kelompok bajak laut terkuat di dunia. Pertarungan yang super dahsyat itu berlangsung selama 3 hari 3 malam, sampai akhirnya di hari keempat, kedua kelompok bajak laut itu memutuskan untuk menyudahi pertempurannya, yang pada akhirnya berakhir imbang tanpa ada pemenangnya. Ketika yang lain sedang bertukar barang harta karun yang mereka miliki, Goldie Roger, Shirohige, dan Kosuki Oden berkumpul sendiri terpisah dengan bahasan yang sangat serius. Roger mulai memberitahu tujuannya kepada rivalnya. Ketika Roger menunjukkan simbol dari poneglyph yang ia salin, Oden yang kebetulan tahu arti dari simbol-simbol tersebut menawarkan diri dengan sukarela untuk mengartikannya. Dan juga tidak lupa, Oden menanyakan apa tujuan dari Roger yang ingin mengetahui arti dari simbol tersebut. Tanpa ragu, Roger pun menjelaskan semuanya. Jadi Goldie Roger beserta teman-temannya telah berhasil sampai ke pulau terakhir yang ada di Lock Post. Akan tetapi menurutnya, ketika sampai di situ, Lock Post yang ia miliki malah rusak. Arah jarumnya berputar ke segala penjuru arah. Berdasarkan instingnya dan juga apa yang terjadi dengan Lock Post, Roger sangat yakin kalau masih terdapat suatu pulau lagi yang belum mereka capai. Apalagi Roger selama perjalanannya, ia menemukan batu poneglyph yang memiliki 2 warna, yaitu biru dan merah. Menurut keyakinannya, batu merah itu adalah sebuah clue untuk mengarah ke pulau terakhir itu. Keyakinannya ini dilandasi oleh peraturan pemerintah dunia yang melarang semua orang untuk mencari tahu arti di dalam tulisan batu poneglyph. Menurut admin, keyakinannya Roger ini didasari oleh perasaan yang ia dapatkan dari karunia yang ia miliki, yang disebut The Voice of All Things. Dan disinilah pertama kali Goldie Roger menyatakan kalau ia ingin menjadikan kelompoknya sebagai kelompok bajak laut terbesar, atau mungkin tepatnya kelompok bajak laut terhebat. Oden dan Shirohige sangat terkejut mendengar omongan Goldie Roger. Tanpa memberi jeda, Roger kembali membuat Shirohige dan Oden pun terkejut lagi dengan langsung mengungkapkan keinginannya untuk meminjam Kosuki Oden yang memiliki kemampuan membaca poneglyph agar ia bisa menuntaskan petualangannya ini. Bahkan ia sampai bersujud di hadapan rival sejatinya itu dan juga Oden. Kelakuannya ini sampai membuat orang-orang yang tadinya sedang berpesta terkejut melihatnya. Keinginannya ini langsung ditolak mentah-mentah oleh Shirohige yang tidak terima Roger mau mengambil keluarganya. Saking emosinya mendengar permintaan itu, lautan sekitar pulau tempat mereka berkumpul terombang-ambing. Untungnya Oden mampu menenangkan Shirohige yang hampir saja mengamuk lagi. Memang ketika Roger bercerita tentang petualangannya dan cita-citanya, Kosuki Oden terlihat sangat tertarik. Adegan ini mengingatkan admin dengan pembicaraan antara Luffy, Ace, dan Sabo.
Jadi Kosuki Oden yang merasa tertantang dan sangat tertarik dengan tujuan yang ingin digapai oleh Roger, memutuskan untuk mengutarakan keinginannya yang ingin ikut dengan Roger. Untungnya Shirohige mengizinkannya pergi, meskipun terlihat sangat emosi dengan keputusan Oden. Sebelum pergi dengan kapal Goldie Roger, Oden sempat mengucapkan salam perpisahannya dengan Iso, Inu, dan Neko, juga para teman-temannya yang lain. Khususnya kepada para samurai setianya, Iso, Inu, dan Neko. Mereka dibiarkan bebas untuk memilih mau mengikuti Oden atau tetap tinggal di kapal Shirohige. Iso memilih untuk tetap tinggal dan sekarang ia menjadi komandan divisi ke-16. Sedangkan Inu dan Neko memilih untuk menyelinap dan ikut berlayar bersama Oden di kapal Goldie Roger. Kosuki Oden beserta keluarga dan samurainya memulai babak baru petualangannya di atas kapal bajak laut Roger. Awalnya hanya Roger saja yang menerima kehadiran Oden, sampai saat ketika mereka mampir ke suatu pelabuhan yang sepertinya bernama Mocktown. Oden dengan seenak jidatnya menerobos dan mengambil beberapa bahan makanan. Ternyata Oden melakukan itu demi membuat welcoming partinya sebagai bagian baru di kelompok bajak laut Roger. Dan pesta pun berjalan dengan meriah. Pada akhirnya semua orang bisa menyukai Oden. Setelah itu Oden sangat terkejut mendengar perbincangan antara Roger dan Crocus. Menurut Crocus, umurnya Roger tinggal 1 tahun lagi. Itulah penyebab Roger seperti tergesa-gesa ingin menuntaskan impiannya. Oke, sekian dulu untuk episode kali ini. Setelah selama 4 tahun berpetualang bersama Shirohige, dan ini sudah masuk babak akhir dari petualangannya Oden di luar negeri Wano, dengan bergabungnya dia bersama kelompok bajak laut Goldie Roger. Terima kasih banyak kepada Eiichiro Oda, sang kreator One Piece. Terima kasih juga kepada PT Suisa yang sudah mempublikasikan manganya. Dan tak lupa juga kita berterima kasih kepada Toei Animation yang sudah membuat animasi dari One Piece. Mari kita dukung mereka semua. Salah satu caranya adalah dengan mendownload aplikasi membaca manga resmi dari PT Suisa. Silahkan download Manga Plus di HP kalian agar kalian bisa lebih update tentang manga One Piece. Bagi kalian yang tidak mau repot mencarinya, linknya ada di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video yang ada di One Piece Update Channel agar kita bisa terus semangat upload videonya untuk kalian semua. Sekian dan arigatou nakama.